Oke, silakan Pak Oscar, bisa dimulai. Wih, mantap, sudah ada simbol recording sebelah kiri atas. Oke ya, kita mulai. Oke ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke ya, tadi sudah dikenalkan juga sebenarnya di ruangan utama, tapi mungkin ya kalau lupa saya kenalin lagi gitu ya. Saya Oscar Kanalim dari Cyber Educator Indonesia dan juga UK Maranatha Bandung. Dan saya sedang menempuh PhD di University of Newcastle, Kalahan, Australia. Topik saya tentang IT di education, jadi ya sebenarnya nyenggol-nyenggol ke sini juga tentang cyber educator juga ujung-ujungnya. Nah, di sini kita akan belajar dikit tentang penggunaan platform kuis interaktif yang namanya quizzes.com. Nah, apa sih itu quizzes? Tapi sebelumnya, kita lihat dulu kenapa kita perlu quizzes. Gitu ya. Kenapa kita perlu quizzes? Nah, pertama yang pasti udah jelas banget nih, dari tahun lalu juga sudah jadi momok gitu kan ya, kita sudah lihat banget bahwa oh ini benar-benar masalah, yaitu pandemi COVID-19. COVID-19 ini bikin semua itu memaksa harus pembelajaran jarak jauh. Dan permasalahan yang ada biasanya adalah interaksinya berkurang. Jadi, saya juga pernah melakukan survei sejenis, tapi ke mahasiswa gitu ya. Saya tanya ke mahasiswa dan mereka merasa interaksinya itu sangat hilang. Karena rata-rata kan orang sistemnya jadinya recording. Dan saya rasa untuk PAUD itu masalahnya akan lebih besar. Kenapa? Karena PAUD ini kan anak-anaknya anak-anak kecil gitu ya. Masih belum bisa untuk fokus dengan mudah. Akibatnya sulit untuk menjaga fokus mereka gitu. Saya pernah dengar beberapa dari teman-teman saya yang sudah punya anak dan anak kecil gitu ya. Mereka bilang ketika udah jadi pembelajaran jarak jauh, itu rata-rata mamahnya minimal harus di rumah ketika anaknya sekolah untuk menemani. Karena kalau tidak ditemani, tidak akan fokus anaknya. Gitu. Nah, salah satu solusinya, tentu ini tidak memecahkan semua masalah, tapi minimal bisa mengurangi sedikit lah, adalah sistem yang interaktif. Nah, ada yang namanya quizzes.com. Ini media platform kuis yang interaktif. Nah, yang perlu diingat, quizzes ini tidak fokus untuk kuis sebenarnya. Kita juga bisa bikin sejenis mungkin game yang fun gitu, itu juga bisa didesain di sini. Jadi tidak terbatas hanya untuk kuis dan untuk dinilai. Kalaupun hanya untuk sekedar knowledge umum doang gitu, itu juga boleh. Ini ditemukan oleh Ankit dan Depak di Bangalore, India pada tahun 2015. Artinya ini masih baru. Dan seingat saya ini juga masih lebih baru daripada Kahoot gitu. Nah, ini awalnya digunakan untuk mengajar siswa remedial materi matematika. Cuman mereka mikir, oh kayaknya ini juga benefit nih untuk orang-orang luar. Akhirnya dia bikin jadi public. Ada dua mode, gratis dan berbayar. Ya tentu bedanya di mana? Di fitur dong ya. Kalau di fitur yang berbayar bisa lebih banyak, kita bisa lebih masukin yang aneh-aneh, bisa lebih interaktif dan sebagainya. Tapi kalau kita belum fokus untuk pakai ini secara reguler, ya sayang uangnya gitu kan. Jadi mungkin untuk awal-awal pakai dulu yang gratis. Kalau nanti kita lihat, oh ini memang sangat berguna, ya sudah kita bisa coba yang berbayar. Nah login juga mudah. Jadi kalau login kita nggak perlu bikin akun dari nol. Kita cukup pakai Gmail, kita tinggal masukin, selesai. Kita akan masuk ke quizesnya. Jadi kita nggak perlu bikin akun dari nol. Nah, kuisnya sendiri punya dua mode, ada klasik dan instructor pace. Bedanya apa? Kalau klasik artinya orang bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang cepat kuisnya, dia bakal beres duluan. Tapi kalau ada yang lama, dia bakal bisa lama sendiri. Gitu. Kalau instructor pace, itu artinya itu sesuai dengan kecepatan yang diberikan sama instruktornya. Jadi misalkan nih, gurunya bilang, oke, sekarang nomor 1. Nah, maka nanti semua anak-anak bakal dapat soal nomor 1. Udah beres, pindahin ke nomor 2, maka semua anak-anak bakal dapat soal nomor 2. Ya, tergantung kebutuhan, maunya seperti apa, apakah mau klasik dan instructor pace. Cuma nanti yang kita coba itu adalah yang klasik dulu, ya. Nah, sekarang kita akan coba, kita simulasi langsung ya, soalnya kalau ngedengerin saya ngomong juga mungkin ngantuk gitu ya lama-lama ya, karena ini juga siang kan di sana. Nah, kita akan coba, nah bagaimana caranya, jadi,
saya akan start dulu kuisnya. Jadi sistemnya begini, nanti guru itu perlu start kuisnya, perlu mulai menjalankan kuisnya. Jadi ketika kita continue seperti ini, nanti saya akan jelaskan lebih detail gimana cara bikinnya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa coba klik linknya joinmyquiz.com. Coba dibuka di browser masing-masing, entah Mozilla, entah Google Chrome, atau Microsoft Edge, atau mungkin kalau yang masih punya Internet Explorer juga bisa gitu ya. Jadi silakan diklik joinmyquizzes.com. Ini saya akan coba tunjukkan ya caranya gimana ya. Jadi di sini kita klik. Nah, nanti dia akan loading sedikit. Nah, kalau sudah di sini ada enter a join code. Nah, code-nya apa? Code-nya apa? Nah, code-nya adalah ini 865304. Jadi tinggal di copy ke sana, ke sini. Ke sana ke sini apa sih? Nah, ya ini ya. Jadi ke sini maksudnya. Oke. Jadi silakan buka browsernya, terserah browsernya mau browser apa, harusnya semuanya jalan. Karena kuis ini dibikin supaya dia bisa menciptakan untuk multi browser gitu. Dia bisa Firefox, bisa Chrome, bisa Opera, bahkan HP pun jalan. Jadi kalau yang pakai HP pun bisa pakai gitu. Sudah masuk, Pak. Ya, kalau sudah masuk, tunggu sebentar, kita nanti akan mulai main bareng-bareng gitu. Jadi kita akan menunggu nanti kalau mau join itu biasanya dia akan tanya nama kamu siapa gitu. Kita mau kasih nama siapa. Nah, nanti sebenarnya dalam setting kita bisa atur-atur apakah mau namanya bikin otomatis di generate atau mau siswanya yang tulis. Jadi kan kalau anak kecil PAUD mungkin kadang-kadang mereka cuman pengen fun gitu kan, mereka nggak pengen dinilai tapi cuman pengen supaya mereka terengage dengan pengajaran kita. Jadi mungkin namanya kita random aja, kita acak gitu kan, terus nanti mereka masuk itu boleh gitu. Nah, di sini juga sebelum pas masuk bisa milih mau pakai musik, sound effect gitu kan. Itu bisa bahkan bisa read aloud. Ini jadi kalau misalkan pengen dibacain gitu ya. Soalnya dibacain. Cuman karena ini basicnya seingat saya Inggris, jadi ya mungkin mereka akan sedikit aneh ketika mereka membacakan ya karena cara pengejaan bahasa Indonesia dan Inggris kan cukup beda gitu. Jadi ya silakan di sini lalu pilih namanya siapa, tinggal dimasukkan ya. Nah, kalau nanti dari guru itu bakal dapat seperti ini tampilannya. Lihat, saya bisa tahu oh berapa banyak yang sudah datang. Oh, ada di sini ada 8, 10, banyak juga. 4, 12, 14, 15 sekarang. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah join, sudah siap untuk ambil kuis kita bareng-bareng. Gitu. Nah, kita tunggu dulu. Pak, ini masih loading. Iya, siap Bu. Makanya kita tunggu dulu yang lain. Karena ini kan kita nggak tahu juga performa internet masing-masing di rumah masing-masing ya. Bisa bervariasi. Bapak mau tanya, Ya, silakan Bu. kodenya itu muncul di mana? Di Kode yang 8653 itu? Atau semua sama? semua sama Bu. Semua sama. Oh, jadi saya ngikut itu ya? Ya, siap. Oh, bentar Pak. Bapak, boleh tanya? Iya, silakan Bu. Ini kalau saya udah kayak gini gimana, Pak? Udah kayak Bentar. gini kan gimana Bu? Bentar. Kalau tampilannya sebentar ya, saya coba ini ya, coba kasih tunjuk tampilannya. Nah, ini kalau nanti kita start, itu tampilannya bakal kurang lebih seperti ini. Ini, Pak. Gimana? Ini. Ya udah klik start, Pak. Ya, nanti tunggu saya. Jadi mereka tidak akan bisa mulai, anak-anak tidak akan bisa mulai kalau belum di start sama gurunya. Jadi kalau di sini saya berperan sebagai gurunya, jadi nanti kita akan mulainya bareng-bareng gitu. Pak, maaf Pak mau nanya. Ya, Bu. Kalau mau pingin punya kode itu gimana caranya Pak? Ke tab baru, Ibu, tab baru. Nanti klik quiz. Ya, klik joinmyquiz.com, terus nanti masukin kodenya 865304. Arah yang tadi Maksudnya, bukan? maksudnya Bukan tab baru, Bu. Tambah Bukan, tabnya lagi. Tambah tabnya lagi.
Bukan, Neng. Jadi pengen punya nomor sendiri kayak gitu gimana Oh, caranya? buat Ibu Oh kalau iya, Ibu mau nanti Pak. itu Iya. boleh Iya, dijelasin. Pak, Ya, maksudnya teh itu, nanti Pak. ada, betul. Nanti akan dijelaskan. Oh iya Tenang tuh, Bu, semua ada makasih. Oh waktunya iya. Bu. Ya, sabar Oh Bu. iya ya, makasih Pak. Ya, makasih. Nanti Sarah jadi udah buat kita tab baru itu dicari yang quizzes gitu. ya, nanti kita Baba akan mulai bilang dari nol join juga. my quiz.com. Betul. Join quiz ya udah. Oke. Nah, nanti ada kode-kode gitu. Oke, kita ada 38, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin kalau ada yang masih belum join. Jadi nanti saya akan ajarkan gimana caranya sih kalau kita bikin dari nol gitu ya. Jadi kan kalau ini kita asumsinya kuisnya udah jadi nih. Udah jadi terus kita tinggal pakai. Nah, sekarang kita pengen lihat dulu kalau menurut nanti guru-guru PAUD apakah ini berguna nggak sih? Enak nggak sih kalau buat anak PAUD ketika mereka pakai gitu kan. Nanti setelah ini baru kita lihat cara pembuatannya. Pembuatan kuisnya seperti apa. Gitu. Oke, udah 40. 41, 42. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Jadi nanti ketika kuisnya dimulai, nah nanti setiap anak itu bakal dapat soal kuis secara random. Jadi kita bisa setting sebenarnya kalau mau setting supaya semua soalnya dapatnya sama urutannya itu juga boleh gitu. Tapi kalau di sini saya settingnya random, jadi mungkin Ibu A bisa dapat soal yang beda dengan Ibu B. Tapi tetap nanti satu tes itu semua soalnya sama sebenarnya, cuma beda urutan doang, gitu ya. Itu aja. Oke, kita mulai ya kalau gitu ya. Nah, ketika saya start, ya ini hanya untuk supaya enak doang mereka lihatnya. Nah, ibu-ibu bakal lihat soalnya di layar ibu, dan ibu bisa jawab. Kalau guru bisa lihat di leaderboard, seperti yang saya lihat di screen Zoom-nya. Pak, ini kuisisnya dijawab sama kita. Iya, siap Bu, betul. Kasih. Jadi kita simulasi kalau sebagai murid gimana nih, gitu. Ya. Pak, yang itunya di chat ya? Jawab belum? Kita tunggu yang lain ya, ada beberapa yang belum beres soalnya. Pak, jadi yang warna biru itu yang udah beres semua ya, Pak? Udah beres dan benar semua, Bu, jadinya. Oh iya. Jadi ini ada skornya, Bu. Nih, ada skornya mereka, terus ada yang, ya mereka punya warna-warna gitu. Kalau ada merah tuh sih saya salah gitu. Oh iya. Jadi mereka punya yang kayak gini-gininya. Cuman saya nggak terlalu tahu detail sih kalau untuk warna persebarannya. Cuman so far ini kayak nilai sih, Bu. Nilai dan dia udah beres berapa soal gitu. Kalau yang hitam itu belum beres ya, Pak?
Iya, yang hitam belum beres. Yang bawah ini berarti belum. Oh iya, Pak. Pak, kalau tampilan saya masih seperti ini, gimana masukin kodenya ya? Tadi udah dibuka, yang dari chatnya, masuknya kayak gini. Mas Bayu bisa bantu, Mas Bayu. Coba di pribadi mungkin, Mas Bayu. Saya susah soalnya lihatnya sembari Ya. share screen. Ibu coba di message ya Bu ya. Atau untuk saat ini sepertinya karena sudah berlangsung, jadi mungkin tidak apa-apa, tidak usah ikut simulasi ini. Nah itu Nah, kalau di kelas kan kadang-kadang mungkin ada anak-anak mungkin yang tidak terlalu ingin ikut atau bagaimana, cuman mereka sudah keburu masuk gitu ya dan sebagainya. Itu juga kan kadang-kadang kalau nunggu semua mungkin takes time. Jadi kalau misalkan mau boleh dikasih waktu misalkan kita kasih 30 menit untuk anak-anak coba, terus setelah itu baru kita stop. Jadi di sini guru punya kemampuan untuk menjalankan dan mematikan kuisnya gitu. Oke, kita coba lihat sekarang sudah berapa banyak. Sudah hampir semua ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Lalu setelah itu kita akan jelaskan tentang bagaimana penilaiannya dan sebagainya. Nah, kalau mungkin ibu-ibu terganggu dengan lagunya itu juga bisa di off gitu. Jadi nggak masalah sih kalau memang ada kebutuhan untuk tidak ingin ada lagu. Tapi lagu ini kenapa ada? Salah satunya adalah untuk bikin interaksi sih. Jadi supaya kan, terutama anak kecil ya. Anak kecil itu kan butuh sensorinya semua kena gitu. Jangan sampai cuman tulisan doang gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bisa ada musik-musik juga bisa bantu juga untuk mereka lebih fokus gitu. Oke, kita end saja. Jadi bisa di end langsung di sini sebelah kanan atas, Bu. Bisa dilihat di zoom-nya ya. Di zoom-nya. Kalau kita klik end, nah, dia akan muncul namanya skor istilahnya. Nah, skor ini bakal diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling kecil. Jadi mungkin bisa ketika sama anak-anak PAUD kita bisa sedikit bilang, "Ye, selamat," gitu ya buat yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Terus kalau mungkin mau kasih hadiah-hadiah ya silakan, mungkin hadiah virtual atau apa gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat detailnya sebenarnya. Cuman kalau untuk di sini, ini cuman yang ditampilkan adalah overview-nya. Jadi overview-nya secara general gitu ya, secara general di sininya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tidak ada jawaban benar salahnya. Jadi contoh kalau cita-citamu kan nggak ada benar salah dong. Masa salah gitu jadi pilot gitu kan, itu kan nggak adil gitu ya. Jadi itu adalah pertanyaan yang tidak ada benar salahnya gitu. Jadi itu murni cuman kayak melihat mereka pertanyaannya seperti apa gitu. Oke, kalau sudah kita bisa exit. Nah, jadi di sini ini quizzes.com tapi tampilannya sebagai tampilannya guru ya, tampilannya guru. Jadi yang tadi itu kuisnya adalah ini simulasi kuis PAUD, simulasi kuis PAUD dan di situ ada 5 pertanyaan. Nah, ini saya lupa tadi terlewat, tapi tadi sebenarnya harusnya itu kita bisa ngambil yang namanya report-nya. Jadi tadi ada di pas setelah udah beres, kita bisa ambil report-nya. Itu nanti dia akan dalam berbentuk file Excel. File Excel, dia akan menjelaskan secara detail intinya pertanyaannya apa aja yang kita pakai, terus berapa banyak yang benar, berapa banyak yang tidak. Jadi ini gunanya buat apa sih? Gunanya ini buat tahu, kira-kira ini soal mana sih yang anak-anak tidak mengerti. Dan mungkin bisa jadi analisa nih ke depannya. Kenapa anak-anak nggak mengerti hal ini? Gitu kan? Apakah terlalu kompleks buat mereka? Atau mungkin tata bahasanya justru membingungkan buat mereka? Gitu kan? Karena kan anak kecil mungkin kita nggak bisa pakai bahasa yang ngejelimet gitu kan istilahnya. Dan kita juga bisa lihat juga jawaban tiap orang seperti apa. Jadi di sini bisa player level, misalkan di sini ada Mas Aditya gitu kan, ada Ronaldo dan sebagainya, itu mereka punya jawaban benar, jawaban salah gitu. Terus juga bisa lihat nilai, jadi nilai ini bisa dapat di sheet file kedua gitu ya. Itu bisa lihat dari akurasi. Cuman kalau saya rasa sih untuk PAUD nggak terlalu ini ya. Mungkin
Ya untuk hal tertentu kita bisa pakai nilainya, tapi untuk kebanyakan hal mungkin ini hanya untuk have fun gitu, supaya mereka tidak bosan gitu. Nah sekarang gimana cara buatnya? Itu mungkin adalah pertanyaan berikutnya mungkin yang menarik ya. Nah sebenarnya cara membuatnya di sini simple. Kita nanti tinggal masuk ke quizzes.com. Jadi kita masuk ke quizzes.com. Saya akan mulai dari awal ya. Jadi saya akan coba sebentar. Saya akan coba. Oh, saya pakai ini saja. Saya pakai incognito saja. Jadi kita klik quizzes.com. Quizzes itu QUIZIZZ ya. Jadi Z di belakangnya itu ada 2. Quizizz.com. Nah, itu nanti bisa diklik. Kalaupun salah, biasanya ada Google yang membantu. Google cukup baik untuk kita, jadi mereka bisa bantu gitu ya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa buka juga browsernya. Jadi kita sama-sama cobain gitu ya, sama-sama cobain, sama-sama lihat dan mungkin tes apakah ini kira-kira bagus nggak sih buat anak-anak PAUD gitu ya. Nah, kalau sudah sampai halaman yang sekarang yang quizesnya aja. ya, yang quizesnya aja, betul. Bapak. Quizzes atau quizzes aja? Quizzes ya? Quizzes.com. Oh iya. Ada mungkin Mas Bayu bisa ketikin di ini kali ya, chat, Mas. Sudah ada di chat tuh berulang kali. Oke. Bisa mulai klik. Jadi bisa diklik dari chat kalau misalkan mau, Ibu. Pak, izin Ya. bertanya, Silakan Bu. kalau udah mendownload aplikasi kuisisnya gimana? Saya kan Bisa udah Bu, di aplikasi quizesnya bisa langsung dibuka. klik aja. Iya, langsung klik aja. Oh, Ibu di HP ya berarti ya Bu ya? Ya, di HP, Pak. Boleh. Jadi nanti langsung klik aja, terus nanti harus cari ada tombol namanya sign up. Tampilannya memang sedikit beda kalau di HP sama di ini ya, di laptop gitu ya. Terus kalau mereka di aplikasi juga mungkin sedikit beda. Tapi kalau ibu-ibu buka dari HP dan bukanya pakai browser ya mungkin kurang lebih ya bentuknya mirip-mirip kayak gini gitu. Jadi dia ada ininya, ada ya bentuknya jadi sedikit lebih lonjong gitu istilahnya. Lebih lonjong ke bawah. Tapi ya kita karena pakai laptop kita buka aja yang luas biar kelihatan enak. Oke, kita tunggu mungkin 30 detik lagi ya Bapak Ibu untuk buka halamannya. Kalau sudah, nah karena Bapak Ibu kan belum punya akun, nah nanti kita akan bikin akunnya. Jadi kita bisa klik yang namanya sign up di sini. Ini sign up. Nah, ketika klik sign up, itu dia bilang apakah kita mau sign up dengan email sendiri, gitu ya. Jadi email lain, misalkan emailnya Outlook atau apa gitu ya. Atau kalau kita punya Google, apakah kita mau pakai email Google yang ada? Kalau saya mungkin lebih enak pakai Google aja, gitu. Jadi langsung aja di sini Google. Nanti dia akan minta continue dengan akun Google-nya masing-masing. Jadi kalau di sini, misalkan tadi saya pakainya gmail.com. Gitu ya. Nanti tinggal login. Begitu login, tampilannya bakal sama seperti yang punya saya, yang tadi, yang di sini sebentar ya. Tampilannya bakal seperti ini. Nah, bakal seperti ini. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan karena saya sudah bikin beberapa kuis dan kuisnya juga sudah dipakai, jadi mereka punya kayak mekanisme, ya mereka juga punya sistem gamifikasi untuk guru-gurunya, tapi ya itu kita bisa abaikan sekarang. Jadi bisa dicoba dulu sampai login, ya sampai login. Kalau Bapak Ibu nggak punya akun Gmail, ya sudah, masukin aja email yang lainnya. Seingat saya kalau itu terjadi, dia akan coba kayak minta kirim ke email tersebut. Pastikan emailnya bisa dibuka gitu ya. Jadi supaya kita kayaknya dia perlu yang namanya validasi. Jadi nanti kita akan validasi dari sana gitu. Silakan Bapak Ibu sampai ke login dulu. Setelah ini sebenarnya semuanya mudah kok. Dan ini bisa dilakukan dari HP juga. Jadi nggak harus dari laptop.
Memang, cuman kalau untuk kenyamanan sih lebih enak laptop ya. Karena kalau dari HP tuh layarnya jadi kecil kayak gini tuh. Kurang lebih seperti ini. Jadi lebih nggak enak lihatnya. Tapi masih bisa dipakai gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu 1 menit ya. Saya izin sebentar. Maaf Pak. Pak Budi, Pak Oscar. Untuk ibu-ibu yang sudah berhasil di posisi login, boleh komen di chat siap, atau apapun boleh, biar kita tahu berhasil atau apa gitu, boleh ya. Nah, sip, terima kasih. Oke, ya. Kalau sudah, kita bisa mulai yang namanya klik tombol create. Jadi ada tombol create di sebelah kiri. Cuman kita create-nya adalah quiz, jangan lessons. Karena lessons itu lebih ke arah kayak kita bikin materi perkuliahan, bukan perkuliahan, pengajaran ya, pengajaran. Jadi di sini bisa masuk quiz. Kalau ada bapak ibu yang bukannya dari HP, klik dari tombol yang ini dulu, yang 3 garis ini. 3 garis, nanti baru ada keluar create-nya. Jadi kalau pakai HP mungkin tampilannya sedikit beda, tapi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa gitu. Nah, ketika nanti kita sudah mau kita create misalkan create quiz. Nah, dia ada beberapa pertanyaan. Pertama, nama kuisnya mau apa? Ya kalau misalkan cuman mau buat testing boleh, misalkan kuis dummy gitu kan. Atau kuis testing, ya silakan. Atau kalau misalkan mau diseriuskan, misalkan langsung kuis matematika atau mungkin kuis ya mungkin bahasa atau apa ya. Jadi ini bisa dipilih. Terus di bawah sini mungkin sedikit terlihat ribet ya, kayak choose relevant subject. Subjeknya yang paling relevan apa? Kalau pusing, udah aja langsung kita masuknya ke fun aja, biar gampang gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing ini masuknya Inggris atau bahasa fisika atau apa gitu ya. Nggak usah, udah kita fun aja kalau misalkan mau. Tapi kalau nggak pun nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Tinggal next. Oh nggak, ini harus dipaksa ya ternyata. Ya udah kita fun aja gitu. Jadi ketika masuk create quiz, kita masukkan nama kuisnya, lalu kita pilih fun. Ya sebenarnya boleh kalau misalkan mau pengen, oh saya pengen beneran sesuai deh, saya pengen beneran matematika, saya pengen beneran bahasa Inggris, ya silakan, itu nggak masalah. Bahkan di sini ada more, jadi bisa lebih banyak tuh. Ya kita bisa masukinnya antara fun atau other, terserah gitu ya, yang enak yang mana. Nggak akan diapa-apain kok kalau kita salah juga. Jadi bukan berarti kuisis bilang, oh kamu salah gitu ya, kamu nanti dihapus akunnya. Nggak seperti itu ya. Jadi dia santai aja gitu. Jadi kita mau ngisi apapun, dia oke-oke aja. Kalau sudah, kita akan klik yang namanya next. Nah, mungkin masalahnya, mungkin salah satu ya, masalah di menggunakan platform baik Quizzes ataupun Kahoot adalah koneksi internet. Jadi memang karena ini sistemnya interaksi kan. Nah, karena interaksi dia butuh koneksi lebih banyak gitu. Dia tidak seefisien kalau kita pakai website kayak Google gitu kan. Google kan cepat banget ya kebukanya gitu kan. Kalau ini mungkin sedikit beda. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini kalau Bapak Ibu lihat dari laptop. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari HP kurang lebih seperti ini. Nggak beda ya, nggak ada beda. Cuman bedanya mungkin ada beberapa bagian yang
sembunyikan di hidden. Oke. Kalau sudah, gimana cara bikin pertanyaannya? Oh, simple. Itu ada 6 kotak ya di tengah. Ada multiple choice, ada checkbox, fill in the blank, ada poll, ada open-ended, ada juga slide. Slide kita nggak pakai, karena kita kan pengennya fokusnya untuk quiz. Jadi slide tuh kayak kita masukin materi sebenarnya. Nah, misal nih, oh saya pengen bikin yang pertama yang paling gampang dulu, saya pengen bikin multiple choice alias pilihan ganda. Oh, ya udah. Klik aja pilihan gandanya. Nah, nanti tampilannya bakal seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa di sebelah ada tiba-tiba tab? Nah, ini untuk menunjukkan nanti hasil tampilannya bakal seperti apa sih? Gitu. Di sini kita bisa bikin pertanyaannya apa, terserah kita mau tulis pertanyaannya seperti apa. Cuman mungkin kalau untuk, ya mungkin ibu-ibu lebih ngerti ya daripada saya sebenarnya kan. Kalau untuk anak kecil bahasanya mungkin kita akan bikin yang simple banget buat mereka, gitu kan. Nah, pilihan ganda ini bisa dalam bentuk kata-kata, bisa juga dalam bentuk gambar. Jadi bisa misalkan nih, kalau kita tanya ke mereka, bulan ketiga adalah, gitu kan, terus nanti jawabannya misalkan ada pilihan Januari, Februari, Maret, April. Itu bisa. Caranya gimana? Saya simulasikan bikin dulu ya. Bulan ketiga adalah titik, gitu kan. Terus misalkan di sini saya tulis Januari. Terus yang kedua saya tulis Februari. Kalau Bapak Ibu lihat, ketika saya tulis, sebelah kanan langsung berubah ya. Sebelah kanan tampilannya langsung kelihatan tuh. Ada tulisan Januari, Februari. Ketika saya tulis Maret, juga ada ketulis langsung. Oke. Nah, di sini kalau misalkan, oh saya pengen nggak cuma 4, saya pengen 5 dong. Nggak cukup 4, ya tinggal tambah di sini. Jadi Mei, gitu. Oh ternyata saya nggak butuh banyak-banyak kali. Saya nggak terlalu ini. Saya pengennya misalkan cuman, aduh ini kebetulan UI-nya lagi nggak pas ya. Saya lagi ke blok tampilannya sebentar. Oke. Jadi di sini bulan ketiga adalah tadi ya saya tulis ya. Kelebihannya quizzes di sini adalah ketika kita tulis kita bisa langsung lihat hasilnya seperti apa di sebelah kanan. Jadi kita nggak perlu pusing. Februari gitu kan, terus Maret, April. Terus setelah saya pikir-pikir, wah kayaknya ini kalau 4 pilihan, anaknya pusing. Saya bikin 3 aja. Nah ini ada tombol namanya tong sampah gitu ya. Di sini kan ada tong sampah di sini. Kalau diarahin mouse-nya itu bakal kelihatan delete option. Nah, kalau delete, kamu yakin? Ya, saya penuh keyakinan. Oke, saya delete. Jadilah cuman 3 pilihannya. Gitu. Nah, kalau misalkan mau 5, tadi bisa ditambah. Bisa tadi ya, add another answer option. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara nentuin jawaban yang benar. Di sebelah kiri itu ada tombol checklist. Ya. Kita bisa klik. Maret. Saya bisa klik begini. Artinya ini saya bilang, kalau di sini saya klik ini, yang hijau jadi hijau ini, saya bilang bahwa bulan ketiga itu adalah Maret jawaban benarnya. Kalau mereka jawab Januari atau Februari, tetap salah, gitu kan? Mau dipindah, misalkan saya mau berbohong, misalnya jawaban benarnya Februari, ya boleh, tinggal klik, gitu kan? Maret, ya silakan, gitu. Jadi tinggal dipilih. Ini kalau versi teks. Jadi kalau dilihat, bisa ya kita bikin versi teks, kita bisa pakai. Tapi kelemahannya apa? Kurang menarik. Nah, boleh nggak kalau misalkan saya bikin, tapi saya bikin pakai gambar? Oh, boleh. Nah, ini kita oke dulu ya. Kita oke dulu. Kita save dulu. Ada button di sini. Sebentar, ini tombolnya terhalang dengan ininya dia ya.
sendiri. Ya, oke. Karena saya share screen-nya pakai Zoom. Jadi sebenarnya kalau tidak pakai Zoom, ini tab-nya dia otomatis indah bentuknya di samping gitu ya. Tapi karena lagi pakai Zoom, somehow rasionya dia nggak pas. Jadi dia menutupi tombol save yang ada di bawah gitu. Tapi nanti kalau sudah, misalkan tadi mau bulan ketiga, terus nanti ditulis Januari, Februari, Maret, tinggal klik save. Nanti itu akan ada pertanyaannya langsung ditambahkan. Saya ulangi lagi, tapi lebih cepat saja supaya tidak makan waktu. Jan Febmar, terus di sini saya pilih OK, terus saya delete. Oke, kalau di tampilan saya tidak bisa karena 3, karena dia button save-nya ketutup jadinya ya. Tapi kalau di tempat ibu-ibu, bapak-ibu harusnya tidak masalah. Nanti tinggal diklik save. Dia akan jadi seperti ini. Ketika jadi seperti ini, berarti kita sudah bisa bilang bahwa oke, pertanyaannya sudah jadi. Intinya pertanyaannya sudah jadi. Pertanyaan pertama, yaitu menanyakan bulan ketiga. Kalau ibu-ibu lihat, itu ada warna ya, warna merah, darah, sama hijau. Kalau hijau itu berarti artinya adalah jawaban yang benar. Gitu. Sepertinya CSS-nya bermasalah, jadi coba saya refresh lagi. Nah, ini CSS-nya baru benar. Kayaknya tadi gara-gara saya resize screen. Oke. Nah, kalau misalkan tadi saya pengen pilihan ganda, tapi pengen gambar dong. Boleh nggak? Boleh banget. Nah, di sini misalkan, kayak tadi ya, kalau di quiz kan, pas tadi yang quiz, kita lihat ya, ada pertanyaan-pertanyaan model yang sepertinya misalkan, yang dimaksud dengan moda transportasi adalah apa aja, gitu kan. Terus kita masukin gambar kendaraan, gitu kan. Terus juga ada pertanyaan yang tadi yang paling simpel adalah, manakah gambar buah anggur, gitu kan. Nah, kita coba yang manakah buah anggur. Tentu saja ini tergantung gambar yang ibu-ibu punya ya. Jadi kalau punyanya yang lain ya gambarnya bisa diatur gitu kan. Ini cuman contoh. Nah, kalau pengen masukin gambar gimana di pilihannya? Ada ini, klik di sini. Ada add image. Add image ketika dia minta, dia akan bilang, oke, masukin dong gambarnya mau apa aja. Di sini saya sudah mempersiapkan picture-nya. Saya tinggal drag ke sini. Jadi diambil gambarnya, terus lepas di sini. Kalau mungkin tidak biasa dengan mekanisme drag drop, bisa juga pakai file selection-nya dia. Nah, kita klik, nanti dia akan minta direktorinya yang mana, gitu. Cuman kalau saya sih lebih prefer drag and drop karena lebih enak, tinggal masukin seperti ini, gitu. Nah, nanti dia akan upload istilahnya, dia akan masukin ke server, akan jadi seperti tampilannya. Mau pilihan kedua, mau gambar juga dong? Oh ya bisa, kita pakai gini, add image juga. Add image juga, misalkan kita masukin gambar apel. Tentu saja ini Bapak Ibu bisa pakai gambar yang lain ya, jadi tidak harus gambarnya gambar apel dan anggur. Jadi jangan sampai nanti malah bingung nyari gambarnya kemana gitu ya. Tidak masalah, tidak perlu, oke? Nah, setelah itu jawaban yang benar gimana? Taunya ya tinggal pakai tanda checklist yang di samping kiri. Gitu. Ketika di checklist, oke, berarti kita bilang ini jawaban benarnya adalah buah anggur. Saya mau ada pilihan jawabannya pakai teks tidak tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ditanya anggur, terus dia nggak tahu anggur yang mana ya, akhirnya dia jawabnya tidak tahu. Gitu ya sudah, bisa seperti ini. Saya mau 3 jawaban doang. Jadi antara anggur, apel, dan tidak tahu. Itu boleh. Nah, karena ini multiple choice, berarti jawabannya hanya boleh 1. Nggak boleh banyak-banyak. Ya kan? Loh, kalau tadi yang cita-cita gimana? Nanti kita bahas. Gitu ya. Kita ada soal cita-cita tadi kan? Cita-cita sama, kalau nggak salah ada satu soal lagi juga yang multiple, bisa milih banyak moda kendaraan, kalau nggak salah, moda transportasi. Kalau ini sudah oke, sama ya, tinggal klik save. Nanti jadi pertanyaan kedua. Jadi kita punya 2 pertanyaan,
Pertanyaan pertama, bulan ketiga adalah apa? Lalu yang kedua, manakah yang dimaksud dengan buah anggur? Nah, kalau misalkan jawabannya pengen lebih dari satu, itu juga bisa. Jadi bukan berarti semua jawabannya harus satu, gitu kan? Kayak tadi misalkan di contoh kuis kita, misalnya kita bilang, manakah gambar yang termasuk moda transportasi? Kita kasih gambar pesawat, kita kasih gambar helikopter, terus terakhir kita kasih gambar ayam, gitu kan? Jadi mereka harus pilih jawaban lebih dari satu kan? Lebih dari satu, tentu saja ayam bukan jawaban yang benar, karena ayam tidak bisa ditunggangi, gitu kan? Nah, itu gimana caranya kita bisa pakai yang kedua? Ada yang namanya checkbox. Gitu. Jadi di sini sebenarnya tampilannya simple, kita bisa pakai juga gitu. Kita bisa pakai untuk bikin soal dengan mudah. Jadi mungkin sedikit beda kalau mungkin Bapak Ibu pernah dulu pakai model-model kayak Moodle, itu lebih sulit pakainya gitu kan. Kalau ini lebih mudah. Kita coba ya checkbox. Checkbox formatnya sama kayak tadi, kayak pilihan ganda. Cuman bedanya untuk checkbox, jawaban kita bisa lebih dari satu. Jadi di sini bisa, misalkan yang termasuk moda transportasi adalah titik. Kita masukin gambarnya. Tentu saja ini Bapak Ibu cobanya nanti tergantung kasusnya sendiri ya. Jadi jangan terpaku dengan oh ya harus cari gambar kendaraan sekarang, jangan gitu ya. Misalkan kita masukin helikopter dulu. Oke, helikopter masuk. Terus kita masukin misalkan gambar keduanya saya pengen pesawat. Oh, bus dulu deh. Bus. Maaf, pos saya rada buruk rupa, jadi rada susah di ini scrolling. Oke, jadi gambar kedua bus. Terus gambar ketiga saya kalah untuk mereka, yaitu misalkan matahari, karena jelas-jelas matahari tidak bisa ditunggangi. Oke, kita masukin. Nah, oke, gambar ketiga matahari. Misalkan saya pengen gambar keempatnya yang bener deh. Pesawat, oh kapal deh biar rame. Jadi saya pengen tambahin kapal. Saya klik lagi di sini add image. Saya masukin lagi, tapi kali ini saya masukin kapal. Nah, kita sudah punya 4 jawaban. Berikutnya adalah kita harus menentukan mana jawaban yang benar. Oh, jawabannya benar adalah ini. Pertama, helikopter. Kedua, mobil. Ketiga, kapal laut. Jangan diklik mataharinya, karena matahari bukan moda transportasi. Gitu kan? Kalau sudah, kita bisa klik save. Nah, kalau dilihat di sini, formatnya mirip ya sama pilihan ganda. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngerti formatnya sekali, bikin pertanyaan yang lain tuh easy, tidak sulit. Karena kita sudah tahu, oh ya, ternyata caranya seperti itu. Nah, di sini, lihat di layar, ada 3 lingkaran hijau. Artinya, untuk supaya jawaban ini dihitung benar, mereka harus bisa jawab 3-tiganya. Kalau mereka cuma jawab 2, ya berarti cuma dapat 2/3, gitu kan. Kalau dalam skor, mereka nggak dapat skor penuh, gitu istilahnya. Itu pertanyaan untuk yang checkbox. Kalau niat, tapi ya ini tergantung kondisi ya, kita juga bisa bikin isian. Jadi kita bikin isian, tapi memang kalau untuk PAUD mungkin sedikit susah ya, karena anak-anak juga nggak terlalu terbiasa kan untuk nulis gitu kan. Maksudnya mereka bisa, cuman ada beberapa hal yang mungkin ya cukup challenging. Tapi kalau misalkan mau boleh. Jadi misalkan tadi bulan ketiga adalah, nah kita bilang pilihan jawaban pertama apa? Maret. Terus kalau misalkan ada orang yang mau jawabnya Mar, boleh nggak? Ya udah kita anggap boleh. Berarti kita tulis jawaban kedua. Kalau mau ada tambahan yang ketiga, boleh. Tambah lagi add alternatif. Jadi bisa suka-suka. Nah, ini sebenarnya cara menjawabnya dia bisa lebih expert, bisa mode-mode yang lain. Jadi kayak ada yang namanya contains. Itu artinya yang penting ada kata itu. Jadi kalau saya bilang yang penting ada kata Mar,
Berarti kalau saya mau nulisnya Marimar juga ya tetap dianggapnya jawaban benar karena dia nganggap yang penting ada kata itu. Tapi ini fiturnya semua itu berbayar sisanya. Jadi kita cuma bisa pakai fitur yang sama persis, yaitu Maret dan Mar gitu. Nanti kalau sudah sama, tinggal klik save lagi. Jadi sebenarnya polanya semua repetitif, artinya kalau kita sudah bisa satu, ke belakangnya itu akan jadi mudah banget. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah, kita juga punya pertanyaan yang namanya polling. Tadi ingat ya beberapa soal yang namanya cita-citaku. Ya, ada soal cita-citaku kan? Cita-citaku tuh artinya ya cita-citanya bebas dong. Mau apa aja. Gitu kan. Kita nggak bisa menyebutkan benar atau salah. Artinya kalau kita pakai polling, ini kurang lebih sama dengan jawaban yang sebelumnya. Sama dengan soal-soal pilihan ganda. Jadi kita bisa pilih jawaban, cuman bedanya adalah tidak ada jawaban yang benar. Tidak ada jawaban yang salah, sorry. Semuanya benar. Jadi apapun yang kita jawab itu semuanya benar. Jadi kalau misalkan kita bilang cita-citaku adalah titik-titik-titik. Terus saya masukin misalkan cita-citanya apa aja. Kita bisa masukin, kalau mau interaktif kita bisa masukin gambar. Itu kita bisa masukin gambar yang kalau kata saya cukup krusial ya untuk anak-anak PAUD gitu kan. Oke, kita bisa masukin gambar. Saya bisa masukin beberapa gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba lagi juga. Jadi tidak harus mengikuti yang punya saya. Jadi kalau Bapak Ibu punya gambar yang lain, terus punya konteks pertanyaan yang lain, tapi bisa untuk jadi polling, silakan. Misal nih, kalau mau polling juga bisa kan, siapakah guru terkeren gitu kan. Nah, terus kasih nama pilihannya gitu kan, ada pilihan-pilihan, itu juga boleh. Atau kalau mau lebih narsis, kita pakai foto kita gitu ya, itu juga boleh. Itu enggak masalah gitu ya. Jadi bebas diatur. Yang penting di sini yang kita pelajari adalah pola pertanyaannya. Gitu, pola pertanyaannya. Cita-citanya mau jadi apa? Kita tinggal masukin semua. Anggaplah saya cuma punya 2 pilihan aja biar cepat. Saya delete sisanya. Lalu saya save. Nah, lihat di sini untuk soal polling. Soal polling warnanya bukan hijau, bukan merah. Warnanya biru. Kenapa biru? Karena biru itu anggapannya adalah apapun jawabannya selalu benar. Ya, ini bukan iklan minuman teh gitu. Tapi apapun jawabannya di sini minuman jawabannya selalu benar gitu. Jadi di sini kalau kita pakai polling, polling itu dianggap selalu benar. Jadi nggak masuk nilai, nggak akan disalahin. Yang penting jawab gitu. Ada juga open ended, tapi ini lebih susah lagi dan saya rasa tidak cocok untuk PAUD karena open ended itu kayak jawaban esai. Kan nggak mungkin ya anak kecil disuruh esai gitu kan, terus disuruh filosofis gitu kan, itu nggak relevan banget. Jadi kita skip aja itu. Nah, kalau misalkan saya pengen edit dong, gimana caranya? Tinggal klik tombol edit di sini. Jadi tiap soal itu punya tombol edit dan itu bisa diklik. Kalau misalkan nih, ini soal terpaksa nih harus pakai teks, tapi saya pengen lebih interaktif. Boleh nggak saya masukin gambar? Boleh, ada image di sini kanan. Kalau saya masukin gambar, itu bakal jadi, bentar ini konteksnya apa? Bulan ya, bulan ketiga. Berarti saya masukin angka 3 ya, biar lebih rame. Ketika saya done, nah soalnya bakal jadi seperti ini. Jadi mungkin ada beberapa soal yang terpaksa nih, terpaksa banget harus pakainya tulisan, nggak bisa pakai gambar. Ya sudah, paling gambarnya kita cuma pakai buat intinya kayak memperindah gitu. Kita cuma pakai di soal, kita kasih gambar yang mungkin relevan dengan pertanyaannya. Ya kalau tadi bulan ketiga ya kita masukinnya angka 3. Sebenarnya ada banyak fitur yang lain juga. Jadi dia bisa macam-macam, bisa audio dan video, cuman seingat saya itu berbayar. Nah kan seperti ini. Jadi itu berbayar. Jadi kita tidak bisa pakai itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau berbayar, itu kita bisa pakai fasilitasnya banyak. Dan bahkan interaksinya bisa lebih baik. Jadi kayak pertanyaannya bisa jadi kita pakai video gitu kan. Video terus kita rekam, kayak kita lagi pura-pura ngomong atau gimana. Itu bisa.
Nah, ini bisa di-save. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih itu cara bikin soalnya. So, saya lihat kayaknya ini simple. Kita tinggal klik tombol-tombol yang di bawah, gitu kan. Tombol-tombol ini. Lalu kita tinggal masukin soalnya. Tentu kalau Bapak Ibu bukanya lewat HP, mungkin ada beberapa yang tidak bisa dilihat gitu ya. Tapi ya in general seperti itu. Nanti kalau sudah, kita bisa yang namanya publish. Publish ini bukan berarti akan tersebar di internet atau gimana. Ya, publish ini cuma akan seperti bisa dilihat oleh orang-orang quizzes yang lain. Jadi kita bisa publish. Ya, kalau mau masukin gambar boleh, tapi kita nggak perlu lah ya. Nah, bahasa ini unfortunately kita belum punya Indonesia, seingat saya di sini. GH, ya tidak ada ya. Jadi kita tidak punya Indonesia, jadi nggak apa-apa kita masukin Inggris dulu. Nah, di sini, quizzes ini sengaja pengen membantu supaya kalau bisa ada yang punya quiz, itu bisa jadi inspirasi buat orang-orang yang lain. Jadi makanya di sini dia minta, kira-kira ini quiznya buat apa? Buat siapa? Nah, kalau kita misalkan mau kindergarten, ya berarti KG. Gitu, KG. Nah, terus ini kelas kan, kelas 6, 7, 8. Jadi kalau untuk standar internasional kan kita sering kadang-kadang dengar K6, K6 itu berarti kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, kelas 7, kelas 8. Itu semua bisa di sini. Bahkan university dan kalau misalkan mau profesional juga boleh. Tapi ini tidak ada pengaruhnya. Sama kayak tadi saya bilang, quizzes tidak akan menghukum kita kalau kita isi salah. Jadi tidak perlu di ini. Ini tolong dibuat publik, karena kalau nggak dibuat publik nggak bisa dipakai. Jadi kita publik saja, lalu kita save, kita save. Nah, kalau udah bakal jadi seperti ini. Nah, gimana cara mulai kuisnya? Ya tinggal ini ada tombol namanya Start Live Quiz. Ketika kita start live quiz, dia akan nanya mau klasik atau instruktur pace. Tadi yang saya bilang, kalau instruktur pace artinya nanti guru bakal kontrol pertanyaannya. Bakal mulai satu persatu. Ya. Jadi ini kalau misalkan mau klasik, langsung klasik aja. Nah, langsung bisa di-continue. Tapi di sini, saya ingatkan dulu, kita kan ngejarnya untuk anak PAUD. Jadi ada beberapa setting yang harus kita ganti dulu. Apa saja yang perlu kita ganti? Pertama, kita perlu set off yang namanya power up. Jangan kita nyalain. Jangan kita nyalain power up. Jadi power up ini, nanti kalau misalnya dinyalain, setiap orang bakal dapat kekuatan random. Kekuatan itu bisa bikin skor mereka jadi lebih tinggi, atau mereka bisa ngambil soal 2 kali. Nah kan masalahnya kalau anak-anak PAUD nggak ngerti kayak gitu. Mereka kan bahkan membaca penjelasan tentang power up-nya pun kadang-kadang bingung, karena ini kan bahasa Inggris power up-nya. Jadi kita off aja power up-nya. Yang kedua yang perlu di-turn off adalah meme atau memes di sini. Ya bahasa ininya meme, cuman penulisannya memes gitu ya. Nah ini, kalau kita on, itu akan keluar, mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada 9gag gitu ya, 9gag, nah itu isinya kurang lebih bakal seperti itu, dan kadang-kadang tidak appropriate untuk anak kecil. Jadi kita perlu off. Jadi diingatkan kalau untuk PAUD, mungkin ketika kita mulai quiz, pastikan power up-nya kita matikan, dan memes-nya juga kita matikan. Yang lain sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan mau leaderboard-nya nggak mau ditampilin, silakan. Mau pertanyaannya tidak mau dikocok, silakan. Terus mau misalkan anaknya cuma boleh jawab sekali, silakan, bisa disetting. Jadi di sini semua bisa disetting, lalu nanti bisa di-continue. Ada 3 mode di sini, bisa tim, klasik, dan tes. Jadi kalau tim itu artinya mereka bisa barengan, cuman kayaknya nggak terlalu relevan juga buat kita. Nah kalau tes ini berarti mereka lebih ke arah kayak tes. Kan kalau tadi kita banyak fun-nya ya, kita lebih ke arah untuk mereka ter-engage. Kalau tes ini ada beberapa fitur yang akan mereka hilangkan, supaya mereka anak-anak tetap bisa fokus untuk ngerjain tesnya gitu. Nanti kalau sudah as usual ketika kita continue, tampilannya bakal seperti tadi lagi. Join myquizzes.com, lalu nanti kita akan keluar kodenya. Dan kode ini akan berbeda tiap kali kita jalanin.
Jadi jangan pernah, oh kita jalani sekali, terus kodenya ini 748418. Terus saya sudah matiin, besok pas saya nyalain, saya berharap kodenya sama. Enggak, kodenya pasti beda. Jadi setiap kali jalanin, cek lagi kodenya apa. Itu kalau ini kodenya 74818 ya sudah, tinggal di oke-kan. Jadi tinggal di sini, ya nanti tinggal di start misalkan. Nah, ya udah ini kayak tadi lagi, kita sudah mulai main lagi. Dan nanti kalau sudah beres sama kita bisa ambil nilainya juga untuk dipakai buat consideration. Jadi kita bisa start sama ya kayak tadi, ini sistemnya persis, nggak ada bedanya. Nah, nanti ini tinggal ya kita tinggal end aja. Kita nggak perlu kan, kita tadi cuma contoh aja seperti itu. Oke. Jadi itu kurang lebih garis besarnya tentang pemakaian quizisnya. Nah, sebentar. Saya stop sharing dulu. Sebentar ya. Sedikit lagi materinya. Tinggal ini lagi. Jadi kalau kita lihat tadi, cara pakainya sebenarnya cukup mudah. Cukup mudah dan itu juga bisa dipakai di HP. Jadi nggak harus kita pakainya tadi di laptop. Gitu. Nah, tadi menjalankannya juga sudah jelas ya. Jadi cara menjalankannya kurang lebih sama. Kita tinggal klik button untuk menjalankannya. Tapi perlu diingat tadi ada beberapa hal yang perlu kita off settingnya. Jadi tadi kita perlu mematikan power off dan kita juga perlu mematikan yang namanya memes, show memes. Itu kita perlu matikan. Karena nggak tahu kalau menurut saya pribadi, dua hal itu tidak cocok untuk anak-anak PAUD. Kalau mungkin anak-anak SD atau SMP, SMA, mereka akan senang dengan hal seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi sudah punya kuisnya, terus misalkan, oh pengen buka lagi, terus kuis saya hilang kemana, gitu ya. Gimana cara saya dapat masuk lagi ke kuis saya, gitu. Nah, itu bisa, caranya gampang, tinggal buka aja quizzes.com-nya. Saya akan show terakhir, jadi ini sebelum kita mengakhiri sesinya. Oke, jadi kalau kita masuk quizzes.com, kita pengen tahu, soal yang tadi di mana, gitu kan? Karena di sini nggak muncul kan, kuis-kuis yang tadi kita buat di mana, nggak kelihatan. Kita klik yang namanya My Library, gitu. Dan ini saya ini juga bisa dibuat klik yang namanya My Library. Oke, kita klik My Library. Nah, ketika kita klik My Library, maka akan muncul semua kuis yang sudah pernah kita buat dari zaman dulu. Ya, jadi kita punya kuis dummy, simulasi kuis PAUD, ya saya punya tes pengetahuan plagiarisme, yaitu riset saya, gitu kan. Ada juga tes pengetahuan umum SD, itu juga yang dulu pernah saya buat, gitu. Jadi di sini bisa kan, ya udah tinggal klik, tinggal kita play tadi, kita tinggal start new live quiz gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya seperti itu, tidak rumit harusnya kalau menurut saya, gitu ya. Mungkin seperti itu, Mas Bayu, apa kita masih ada waktu? Sudah ya? Masih ada sekitar 5-10 menit, Bang Oscar. Kuisnya atau gimana, Pak? Oh, kalau misalkan kuisnya mau dihapus, jadi tadi ke My Library, di sini, klik, misalkan, oh saya mau hapus kuis dummy. Klik, nah di sini ada tong sampah sebelah kanan. Ini kalau kita klik delete, dia akan bilang, apakah kamu yakin? Ya, saya yakin, nanti kita delete. Nah, hilang sekarang kan. Tadi kan ada kuis dummy ya, sekarang hilang, gitu. Di saya emang ada tong sampah, Pak? Hah? Nggak ada tong sampah? Tidak ada. Kalau walaupun udah diklik begini, Bu. Tampilannya udah begini, Bu. Iya. Udah. Kok aneh ya, Bu? Harusnya ada di sebelah kanan atas dia. Coba di-refresh, Bu. Terus Jadi saya keklik yang tambah slide gitu di bawahnya tuh.
Nah, Oke. terus saya batalkan tuh yang tambah slide-nya pas kan udah masuk ke kuisku. Pas dibuka si kuisnya pengen dihapus gitu, tapi nggak bisa, nggak ada tong sampahnya. Oh, yang mau dihapus slide-nya apa satu kuis semuanya? Satu kuis semuanya yang ada slide itu teh. Oh, oke. Harusnya sih ada di sebelah kanan atas, cuman memang kalau nggak ada, sebenarnya nggak masalah juga sih Bu kalau misalkan memang ya ada tertinggal di situ. Itu nggak apa-apa. Jadi kita karena ini kan cuman buat database kita gitu ya, database kita. Jadi kalau misalnya kita ada salah, kalaupun tidak dihapus itu nggak masalah karena orang lain nggak akan bisa pakai sebenarnya gitu. Karena kita yang mulai kuisnya kan, kita yang start kuisnya gitu sih Bu. Tapi Oh, coba ternyata dulu sudah aja. Pak. Tong sampahnya ada di bawah. Oh, Tong sampahnya ada di bawah. kayaknya Makasih. pakai HP atau tab ya Bu ya? Atau gimana Bu? Saya pakai laptop Pak. Oh, wah nggak tahu juga ya. Mungkin Ya mungkin bisa ada pindah masalah. tongnya sampah ya. Sampainya bisa Aneh. jalan-jalan ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Boleh. Silakan Bu. Kita mau tanya tadi yang pertanyaan yang model volley itu, kan kalau jawabannya lebih dari satu kan itu tidak ada benar dan salah ya. Kalau misalnya pilihannya tidak ada di situ kayak tadi pas punya Bapak, jadi ada pilihan yang lain, caranya gimana, Pak? Oh, bisa tambahin kita bisa bikin misalkan di sini ya, misalkan saya buka sebentar. Saya klik di sini. Jadi kita bisa tambahin satu polling lagi. Kita bisa tambahin satu polling lagi. Tapi kita bisa anggapnya sebagai misalkan kita pakai tulisan aja, kita pakai teks selain dari yang di atas atau misalkan kita bilang lainnya gitu. Itu bisa. Jadi itu kalau misalkan mau itu bisa ya. Sebentar saya cobain ya kalau gini. Oke, ini kalau di sini. Tadi polling di sini. Jadi kita bisa di sini misalnya kita bilang lainnya gitu. Nah, kalau untuk yang lain kita bisa pakai gambar itu boleh. Gitu. Bu. Pak mau nanya kalau yang report itu teh gimana ya? Ya, itu sebenarnya gambar gitu. Itu nanti kita akan bisa dapat hasilnya. Cuma kalau sekarang karena kita nggak ngelakuin kuis ya. Tadi saya lupa soalnya. Saya lupa untuk pakai itu gitu. Oke, jadi mungkin yang tadi yang Ibu yang pertama itu tulisannya seperti ini ya. Dilihat kuisnya di bawah sini ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan dia keluarnya di bawah memang. Iya, di bawah. Tadi kalau report, iya betul Bu. Ya jadi ini kan karena toolnya juga masih berkembang terus ya. Jadi kuisis ini terus diupdate. Jadi dia tidak stagnan beberapa perubahan kan. Kayak tadi tiba-tiba kalau kosong dilihat kuisnya di bawah gitu. Itu bisa macam-macam. Gitu. Nanti saya akan Pak, kalau untuk ya, yang silakan Bu. nomor 3 yang isian singkat yang ada persis atau persis gitu itu gimana ya tadi tuh putus-putus? Yang ada persis. Oh, kalau yang untuk pilihan yang jawaban pendek ya Bu ya? Isian singkat yang itu. Jawaban singkat ya Bu ya? Ya. Kalau itu jadi sebentar ya, saya masuk lagi. Bentar, saya ini dulu ya. Oke, sebentar. Saya biar gampang. Saya share screen lagi ya. Oke. Jadi tadi adalah yang jawaban pendek ya, yang ini ya. Kalau ini saya contohnya nama bulan ke-8. Jadi nanti ketika kita masukin soal, itu kita di sini kita kasih pilihan jawabannya apa aja. Nah kalau cuma satu ya sudah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya cuma mau Agustus doang,
Selain itu salah, ya udah nggak apa-apa. Ini setahu saya dia sudah menghandle yang namanya huruf besar, huruf kecil. Jadi kalau nanti ada anak misalkan yang maaf kata mungkin alay gitu jawabannya gini gitu kan, Agus, Tus gitu kan, ya itu boleh-boleh aja gitu, tetap ya dia nggak masalah. Dia akan tetap dianggap benar gitu. Jadi ini exactly ini adalah jawabannya kira-kira apa. Nah, cuman kalau bikin soal seperti ini perlu diingat kadang jawabannya itu bisa macam-macam kan. Kita harus memikirkan kira-kira si anak ini jawabannya kemungkinannya apa aja. Karena kadang-kadang mungkin ada juga yang terbiasa dengan bahasa daerah, terus akhirnya mereka jawab dengan bahasa daerah gitu kan. Itu juga kita harus siap-siap gitu. Seperti itu. Ada lagi? Oh iya Izin Pak. bertanya, Pak. Iya, Pak, silakan. boleh bertanya? Boleh, boleh. Ini Pak kan sudah buat soal ya kita yang tadi Bapak sudah buat soal lalu kita terbitkan. Jadi ini kan di saya mah terbitkan ya. Berarti Ya. T udah tersimpan. Betul. Nah, kalau membuat lagi untuk join-nya untuk anak-anak boleh dijelaskan kembali, Pak. Maksudnya yang ketika mereka mulai Buat terus cari mereka link lagi, ya gitu. Oh, oke. Nah, oh ya, sebelumnya mungkin perlu diingat bahwa ketika kita pernah mempublish quiz, itu artinya kayak kita print cetak Putus-putus, Pak. artinya. Hah? Oke, saya ulang lagi. Jadi kalau misalnya ketika kita publish quiz, dan sudah ada yang pakai, jadi misalkan kita sudah pernah pakai sekali gitu ya, itu sudah tidak bisa diedit lagi. Kalau misalkan mau diedit lagi, kita harus namanya edit dan copy istilahnya. Jadi kayak tadi yang di sini, simulasi quiz Powtoon tadi kita udah pakai bareng-bareng ya. Udah pakai. Kita bisa edit langsung, cuma nanti jawaban yang sebelumnya udah pernah mungkin bakal jadi kacau. Kita akan simulasi sekarang yang live quiz. Kita pilih klasik. Lalu tadi kita di sini uncheck power up, uncheck show memes, oke. Continue. Nah, akan jadi seperti ini. Ya kalau mau boleh deh sekarang kalau mau kita coba mungkin beberapa bisa coba login masuk dulu kita cuma sekedar kasih simulasi kan karena tadi ada yang nanya gimana caranya kalau kuisnya beneran jalan bisa ke joinmyquiz.com lalu nanti kita klik 11.3524 ya saya coba sendiri dulu ya jadi kalau ada yang bisa join langsung juga silakan tapi saya tidak akan nunggu supaya ini Oke, nanti setelah itu kodenya adalah di sini 11.3524. Nah, nanti kita masukkan namanya, misalkan di sini saya coba Oscar. Oke, nah kita mulai ya. Nanti kalau sudah sebagai guru, kita tinggal klik yang namanya Start. Nah, nanti dia akan muncul ya seperti tadi ya. Kita akan bisa jawab di sini. Kalau mau soundnya dimatiin boleh. Ini kalau dari muridnya akan seperti ini tampilannya, gitu kan. Cuman saya matikan saja, saya tidak terlalu pakai. Nah, nanti di sini akan ada skornya ya, skornya dan sebagainya. Nanti kalau sudah, tinggal kita end. Kita end dulu ya, kita nggak tunggu sampai beres ya, karena terbatasan waktu. Ketika kita end, tampilannya bakal jadi seperti ini. Nah, dia ada siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3. Dan memang ini sengaja dia kasih animasi cukup lama, karena supaya bisa kita lihat. Nah, ini download result nih yang tadi saya bilang Excel. Jadi kalau kita download result, nah dia akan keluar download result. Nah, dia akan jadi seperti ini ya. Jadi kalau tadi mungkin saya pengen tahu dong soal mana yang susah, mana yang gampang. Kalau dilihat di sini kan, buah anggur udah 4 yang jawab, gitu kan. Terus nggak ada yang salah, berarti gampang lah, gitu. Terus mau lihat nilainya bisa ke tab yang kedua di sini. Nah, ini bisa lihat nilainya. 80%, 60%, 40%, dan ada juga yang 20 dan 0. Gitu. Ya, semoga jelas sih simulasinya. Ada lagi pertanyaan mungkin 1 atau 2 terakhir? Bapak mau tanya?
Ya, silakan Bu. Ini kan kita sedang latihan. Nah, misalnya sudah bikin 1 atau sampai 3 soal pertanyaan dan jawabannya. Nah, baiknya kita publish atau gimana, Pak? Kalau misalkan mau dipublish boleh, nggak masalah. Jadi kalau publish itu kan bedanya cuman orang luar bisa lihat gitu. Orang luar bisa lihat karya kita. Walaupun memang sebenarnya kalau untuk kenyataannya di kuisis sih kita kan cuma rakyat biasa ya. Gitu. Belum sampai kan mungkin bisa di-search sama orang lain juga gitu. Jadi itu nggak terlalu berdampak sih kalau kita mau kita publish atau mau kita tetap keep sebagai private dulu, itu nggak masalah gitu Bu. Ya, kalau biar tetap tersimpan, tapi itu kalaupun tidak dipublish sudah tersimpan ya Pak? Tersimpan Bu, Ya. tersimpan. Oh ya. Jadi dia auto save. Setiap kali kita masukin satu pertanyaan dia auto save. Ya Pak, makasih. Kalau kuis yang udah dipakai lagi Pak? Ya, gimana Bu? Kuis yang udah dipakai bisa dipakai lagi? Bisa. Bisa Bu. Sebentar. Ini kan sudah. Terus kita exit. Tadi kuis saya kok hilang di sini tulisan.